Halo sahabat hebat, jumpa lagi dengan saya Suratini di Channel. Kali ini saya akan sharing tentang topik kurikulum Merdeka PAUD. Maksud saya, kita akan bersama-sama menyusun topik di kurikulum Merdeka PAUD. Jadi seperti itu ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua. Alhamdulillah luar biasa. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan kelancaran dalam segala aktivitas serta sukses selalu. Oke Yanda dan Bunda, kita let's go. Langsung ya ke topik kurikulum Merdeka PAUD. Teman-teman guru hebat, sebelum kita menyusun topik, kita harus paham dulu pengertiannya apa sih topik kurikulum itu. Nah, di kurikulum Merdeka, kita kan menggunakan topik untuk kegiatan intrakurikuler kita. Nah, topik atau tema adalah muatan pembelajaran yang membingkai konsep dan kegiatan pembelajaran melalui kegiatan bermain. Jadi di sini topik adalah salah satu pokok atau inti dari suatu hal atau sesuatu yang akan menjadi landasan kita dalam penulisan suatu artikel atau kegiatan pembelajaran dalam hal ini ya. Sedangkan subtopiknya adalah bagian-bagian atau cabang-cabang dari suatu topik. Jadi pengertian dari topik di kurikulum Merdeka seperti itu ya. Sebenarnya sama topik dan tema. Tapi dalam kurikulum Merdeka, kegiatan intrakurikuler kita menggunakan topik, kokurikuler kita menggunakan tema. Nah, teman-teman, ketika kita mau menyusun topik, kita harus tahu prinsipnya bagaimana ketika kita mau membuat topik. Jadi, topik itu bukan tujuan pembelajaran loh ya, tapi satuan pokok atau inti ya, yang membingkai suatu konsep ya. Di sini yang harus kita perhatikan ketika kita mau menyusun topik adalah ada 4 unsur yang harus dipenuhi, yaitu kedekatan. Artinya apa? Topik hendaknya dipilih mulai dari hal-hal yang terdekat dengan kehidupan anak. Contoh, kalau di awal tahun ajaran baru, anak mau belajar, hal yang paling dekat dengan anak itu apa? Ya tentu saja mengenal dirinya sendiri. Lalu yang kedua, kesederhanaan. Artinya apa? Topik yang dipilih yang sudah dikenal anak, agar anak mudah memahami pokok bahasan dan dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Yang ketiga, kemenarikan. Artinya, topik yang dipilih harus menarik bagi anak dan mampu menarik minat belajar anak. Dan yang terakhir, keinsidentalan. Artinya, pemilihan topik tidak selalu yang direncanakan di awal tahun. Dapat juga menyisipkan atau mungkin di tengah-tengah kegiatan ada sesuatu yang menarik untuk anak, itu kita angkat menjadi kegiatan belajar. Jadi seperti itu ya, Yanda dan Bunda semua. Yanda dan Bunda semua, kita paham sekali ya. Kalau topik dalam intrakurikuler itu yang membuat itu satuan pendidikan, dalam hal ini tim pengembang kurikulum beserta teman-teman guru dan kepala sekolah, komite mungkin ya, siapapun yang dilibatkan dalam pengembangan kurikulum tersebut membuat topik-topik ya. Tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa harus ada 4 unsur yang terpenuhi ya. Kemudian yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat itu ada 4 tema besar, yaitu aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, bermain dan bekerja sama, atau kita semua bersaudara ya, sudah diganti kita semua bersaudara, lalu imajinasi dan kreativitasku. Jadi 4 tema besar ini adalah landasan kita dalam menyusun topik di intrakurikuler. Ya, kita punya visi itu yang melandasi semua kegiatan nantinya. Lalu kita terjemahkan dari tema besar ini yang sudah dilandasi oleh visi satuan
untuk kemudian kita turunkan menjadi topik-topik yang akan kita sebar dalam satu semester. Jadi seperti itu ya. Penyebarannya tentunya disesuaikan dengan apa tadi, unsur tadi ya, kedekatan, kesederhanaan dan sebagainya. Jadi di sini ya, ketika kita mau membuat topik yang dibuat mengikuti tema besar. Jadi tema besar 4 tadi ya. Topik yang dibuat mengikuti tema besar yang jumlahnya ada 4. Masing-masing tema besar diturunkan menjadi topik dan subtopik yang disusun berdasarkan visi misi sekolah ya. Jadi topik yang akan kita buat nanti berdasarkan 4 tema besar, dan masing-masing tema besar kemudian diturunkan menjadi topik dan subtopik yang disusun berdasarkan visi misi dan karakteristik sekolah. Jadi masing-masing sekolah nanti mempunyai topik yang berbeda karena visi misi dan karakteristiknya juga berbeda. Seandainya pun sama, dalam rancangan kegiatan pembelajaran tentunya juga tidak sama, ya kan? Topik ini disusun berdasarkan kalender dan musim yang terjadi di sekolah. Jadi kalender sekolah ya, program sekolah. Nah, sekarang saya langsung mengajak teman-teman untuk praktek ya. Saya jelaskan yang tadi ya, diambil dari 4 tema besar, berdasarkan visi, misi, dan karakteristik sekolah, akhirnya turunkan menjadi topik dan subtopik. Itu bagaimana maksudnya? Begini contoh ya, saya punya visi TK saya seperti ini. Mencetak generasi unggul, beriman dan bertakwa, toleran, peduli pada lingkungan, cinta tanah air dan berwawasan global. Kalau menjenengan cermati, di sini di visi saya ini sudah terrangkum semua 4 tema besar. Jadi seperti itu ya. Beriman dan bertakwa, mencetak generasi unggul, toleran, peduli pada lingkungan, cinta tanah air, berwawasan global, itu ada semua. Contohnya, peduli pada lingkungan, ini bisa masuk ke tema Aku Sayang Bumi, ya kan? Jadi ini semuanya sudah visi saya ini sebetulnya kalau diterjemahkan itu sudah mencakup 4 tema besar di kurikulum Merdeka ini. Dan dimensi Pancasilanya juga masuk, yang ada 6 itu. Apa saja? Ketakwaan, ini di sini ada beriman dan bertakwa. Terus gotong royong itu masuk ke toleran, ya toh. Terus apa itu namanya? Berkebinekaan global itu kecinta tanah air. Jadi seperti itu. Bernalar kritis itu berarti generasinya harus unggul. Berwawasan global itu juga masuk di ini apa itu namanya? Kebinekaan itu ya. Terus imajinasi dan kreativitas ini juga masuk ke generasi unggul, karena anak generasi yang unggul itu pasti benar-benar kritis dan kreatif kan, seperti itu. Jadi ini dimensi juga di profil Pancasila itu ada, tema besar itu juga ada. Nah, ketika saya akan menurunkan ke topik, visi saya sudah jelas ya, semuanya ini terangkum. Itu bagaimana? Contohnya seperti ini. Tema Aku Cinta Indonesia, saya turunkan ke topik Aku Anak Indonesia. Nah, Aku Anak Indonesia itu saya deskripsikan bahwa sebagai Aku Anak Indonesia, sebagai anak Indonesia, 1, kamu itu harus sehat, 2, harus hebat, 3, harus sayang semuanya. Jadi seperti itu. Topiknya Aku Anak Indonesia. Jadi saya terjemahkan dari tema Aku Cinta Indonesia, saya turunkan ke topik Aku Anak Indonesia, yang dimaknai di sini dengan bahwa Aku Anak Indonesia itu harus sehat, harus hebat, dan sayang semua. Nah, Aku Anak Hebat itu apa kriterianya? Yaitu harus anak yang bisa mengenal dirinya sendiri, siapa aku. Lalu anak yang suka kebersihan, berperilaku hidup bersih dan sehat, anak PHBS. Lalu Aku Sayang Tubuhku, anak yang bisa menjaga tubuhnya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang Aku Anak Hebat, maksudnya apa? Dia anak yang mandiri dan punya rasa percaya diri. Mandiri di sini bisa saya bagi lagi, ada mandiri emosi, ada mandiri sosial, ada mandiri fisik. Lalu Aku Sayang Semua, yaitu
anak Indonesia harus sayang keluarganya, harus sayang guru dan temannya, dan harus paham dan mengerti apa kesukaanku, hobiku. Jadi seperti itu. Ini subtopik yang saya turunkan dari topik Aku Anak Indonesia. Dan di tema Aku Cinta Indonesia ini, proyek saya adalah Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia, yang saya sesuaikan dengan waktu perayaan di HUT RI. Jadi seperti itu. Ketika saya menurunkan tema besar Aku Cinta Indonesia menjadi topik dan subtopik, ini gambarannya. Paham ya sampai di sini ya? Oke, sekarang saya ajak panjenengan ke Aku Sayang Bumi. Ini contoh loh ya, nanti tolong dikembangkan sendiri sesuai dengan satuan panjenengan ya. Visi misi, analisis karakteristik sekolah panjenengan ya. Jadi ini saya memberi contoh. Aku sayang bumi, bagaimana saya memaknai aku sayang bumi? Di sini topik yang saya ambil adalah topik ku jaga lingkunganku. Nah, subtopiknya itu ada 3, mitigasi bencana. Jadi supaya lingkunganku terjaga, yaitu saya harus mengenal kebakaran itu bagaimana, dan cara mengatasi kebakaran supaya tidak terjadi kebakaran itu bagaimana. Dan ketika ada kebakaran, bagaimana saya bisa menghindari kebakaran itu. Sama dengan gempa bumi, bagaimana mengenali ciri-ciri gempa bumi, bagaimana cara mengatasi gempa bumi, bagaimana, dan selanjutnya. Seperti juga gunung meletus dan banjir. Kemudian ke cuaca dan musim, anak-anak mengenal ada hujan. Selesai hujan itu selalu ada pelangi indah. Terus anak-anak juga belajar tentang angin. Lalu anak-anak mengenal pagi, siang, dan malam. Dan yang ada apa di lingkunganku, jadi anak-anak mengerti ya di lingkungannya itu ada apa. Oh, ada kebun sekolah. Oh, anak-anak kita ajak fun camp. Bagaimana kita hidup di tengah lingkungan. Jadi seperti itu. Ada outbound, saya masukkan juga di sini. Lalu bertemu Bapak Camat. Jadi anak-anak itu saya ajak, karena sekolah saya itu dikelilingi perkantoran ya. Nah, tapi sasaran saya itu Pak Camat. Karena Pak Camat itu apa? Pak Camat itu kepala daerah terkecil ya di situ, kepala daerah yang ada di situ. Jadi anak-anak nanti di situ mengenal lingkungannya itu dari Pak Camat. Anak-anak bebas nanti mewawancarai Pak Camat. Anak-anak biasanya sudah saya setting, saya kerjasama dengan kecamatan untuk diterima di aulanya, diterima Pak Camat. Pak Camat memberikan beberapa kata yang bisa diterima dengan anak, dengan bahasanya anak tentu saja ya, bahasa sederhana, lalu memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya ke Pak Camat. Jadi kegiatan saya di situ. Nah, di Aku Sayang Bumi itu saya ada P5, yaitu tema Aku Sayang Bumi. Proyeknya judulnya Ku Jaga Lingkunganku, waktunya itu hari lingkungan. Bisa diambil di hari Bumi Internasional, yaitu di bulan April, atau di hari lingkungan itu di bulan Juni. Ini nanti tempatnya di semester 2. Jadi 1 tahun itu kan dua proyek ya. Jadi yang di semester 1 itu saya ngambil itu di perayaan HUT RI. Di semester 2 itu kalau enggak di hari bumi, di hari lingkungan. Jadi saya melihat situasi kondisi. Tapi saya sudah siapkan bahwa nanti proyek saya itu judulnya itu Ku Jaga Lingkunganku. Kemudian kita semua bersaudara. Tema yang ketiga ya. Di sini saya ada topik 2, yaitu Ramadan di sekolahku, dan topik temanku merayakan Natal. Di Ramadan di sekolahku, ini subtopiknya ada pondok Ramadan, nanti kegiatannya ada berbagi takjil, zakat fitrah, anak-anak membuat parcel untuk sahabat yang kurang beruntung, lalu santunan anak yatim, dan halal bihalal di sekolah. Jadi kegiatannya ini. Sedangkan di topik temanku merayakan Natal, nanti anak-anak akan belajar membuat karya kartu ucapan untuk temanku. Lalu anak-anak mengenal kantor pos, karena nanti kartu ucapannya itu akan dikirim lewat kantor pos. Nah, jadi seperti itu ya. Mengenal kantor pos, terus berkunjung ke kantor pos, mewawancarai atau belajar di kantor pos bagaimana
kantor pos itu untuk apa, karena kantor pos itu kan sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. Nah, ini kita galakkan lagi untuk anak-anak mengenal kantor pos, jadi seperti itu. Kemudian anak-anak membuat hadiah untuk sahabat. Jadi ini ada di Kita Semua Bersaudara itu topik yang bisa saya kembangkan, yang bisa saya turunkan dari tema Kita Semua Bersaudara itu ya topik Ramadan di sekolahku sama topik temanku merayakan Natal. Jadi seperti itu. Kalau panjenengan nanti mungkin ya di Bali misalnya ya, ini kan nggak menutup kemungkinan yang menonton YouTube saya itu kan orang Bali. Di situ kan beragama Hindu, jadi nggak tambahi mungkin di sini. Aku merayakan hari Waisak misalnya atau Nyepi dan sebagainya, monggo itu ditambahkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah panjenengan atau tempat panjenengan, satuane panjenengan berada. Dan yang terakhir tema imajinasi dan kreativitas. Ini saya terjemahkan dalam kegiatan atau topik di ilmuwan cilik. Di ilmuwan cilik nanti subtopiknya yaitu anak-anak akan belajar tentang keajaiban air, tentang rahasia warna dan dapur sains. Jadi di sini nanti anak-anak itu lebih banyak melakukan eksperimen-eksperimen untuk air yang hubungannya dengan air, untuk warna dan dapur sains. Sedangkan yang kedua adalah cita-citaku. Jadi di sini nanti anak-anak itu saya kenalkan tentang profesi banker, insinyur cilik dan entrepreneur. Di sini anak-anak lebih banyak bermain peran. Jadi seperti itu ya. Jadi ini mengembangkan imajinasi anak. Kalau nanti aku jadi pegawai bank itu apa yang saya lakukan? Kalau aku jadi insinyur itu apa? Berarti ini hubungannya dengan konstruksi dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Dan tolong ini sekali lagi saya sampaikan contoh, ya. Contoh bagaimana panjenengan bisa membuat topik. Ya dari tema besar ini kita turunkan menjadi topik-topik atau pokok bahasan yang akan menguatkan konsep yang akan dipelajari anak. Jadi seperti itu, nggih. Ini contoh, sekali lagi contoh, tidak harus jenengan pakai. Jenengan kan mungkin imajinasi dan kreativitas jenengan kembangkan lagi ya. Misalnya batik di kotaku, orang Solo ya sama Jogja. Jadi nanti kreativitasnya di batik. Jadi monggo ditambahin gitu loh. Nah, ini saya memberikan contoh yaitu topik yang saya pakai di semester 1, yaitu tadi ya topik Aku Anak Indonesia, ada Aku Anak Sehat, Aku Anak Hebat, Aku Bangga Buatan Indonesia atau Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia tadi ya. Terus Aku Sayang Semua. Di situ ada keluargaku, sekolah temanku dan guruku. Lalu topik mitigasi bencana itu saya masukkan di semester 1 ya. Di situ ada gunung meletus, kebakaran, gempa dan banjir. Untuk panjenengan semua, untuk menempatkan ini di mana itu jenengan sesuaikan dengan tadi loh ya. Unsur kedekatan, kesederhanaan, kemenarikan, dan fleksibilitas. Jadi seperti itu. Kenapa kok saya menempatkan Aku Anak Indonesia di semester 1? Karena pertama, anak harus mengenal dirinya sendiri. Di sini topiknya tadi Aku Anak Sehat dan Aku Anak Hebat. Anak Indonesia itu harus sehat dan hebat, kan seperti itu. Makanya saya tempatkan di awal-awal tahun ajaran baru di semester 1. Di Aku Anak Sehat nanti anak mengenal anggota tubuhnya dari rambut sampai ke bawah, lalu fungsinya, lalu bagaimana merawatnya, kan seperti itu ya. Lalu bagaimana anak menjaga keamanan tubuhnya, mana yang harus dilindungi supaya tidak baik, kan itu anak sehat. Ketika kita ke subtopik Aku Anak Hebat, bagaimana anak-anak menjadi anak yang mandiri fisik, mandiri sosial, mandiri emosi. Bagaimana anak-anak bisa percaya diri, bisa tampil ke depan, berani presentasi, berani menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ini yang perlu saya kembangkan di Aku Anak Indonesia. Jadi ini contoh topik yang saya taruh di semester 1. Yang di semester 2 kalau panjenengan ingin tahu nanti langsung aja ke website saya. Tinggal unduh filenya ya untuk panjenengan bandingkan, dan nanti mungkin bisa panjenengan pakai sebagai referensi mungkin ketika mau menyusun topik di sekolah panjenengan, silakan.
Jadi teman-teman, saya infokan ya, yang menginginkan topik lengkap semester 1 dan 2 langsung saja ke website ya, Catatan Nining. Di Suratining channel ini juga sudah saya share, dengan mau menyimpan videonya silakan, di IG juga Catatan Nining silakan, di TikTok saya Nining Suratiningsih juga ada, silakan disimpan. Saya informasikan bahwa saya setiap hari itu live streaming di TikTok, yang materinya selalu setiap hari itu ganti sesuai dengan request teman-teman. Tapi ada juga ketika tidak ada request, saya melakukan tanya jawab seputar PAUD. Monggo kalau mau gabung ya, setiap jam 7 malam saya live streaming di TikTok saya. Jadi teman-teman semua, itu ya cara kita bagaimana menyusun topik di kurikulum Merdeka PAUD. Baik Yanda dan Bunda semuanya, semoga materi saya ini bermanfaat ya buat panjenengan, dan segera membuat topik sendiri, ndak nyontoh punya orang lain, karena kalau kita buat sendiri tentunya sudah sesuai dengan visi misi dan tujuan sekolah kita kan gitu ya. Monggo silakan otak-atik belajar bersama gitu ya, sama teman-teman satu sekolah mungkin ya, sama timnya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti saya, sudah setia dengan saya selama ini. Dan apabila bermanfaat, saya selalu berpesan kepada panjenengan, jangan pelit untuk berbagi, share ya, karena berbagi itu indah. Dan selalu jaga kesehatan supaya kita bisa bertemu selalu dalam belajar bersama, baik melalui YouTube atau live streaming di TikTok, atau mungkin bincang-bincang, atau panjenengan ingin kirim-kirim email, monggo silakan ya. Pokoknya kita bersama-sama, jangan lelah untuk belajar. Semoga kita dapat memberikan dampak walaupun sedikit ya bagi lingkungan kita. Oke, salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.